Oke, silakan Bu Yur, waktunya mempercepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ustazah Marwati, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Muhammad Munir, dan yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ustadz Zahid. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nur Saadah dan Wakil Ketua, yaitu Ibu Mahdalena dan Ibu Hajah Marhamah Asnawi. Dan yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nur Saadah, yang insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang sangat mulia ini, yakni dalam rangka pengajian rutin sekaligus acara halal bil halal. Semoga langkah baik kita menuju majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita saling mengaturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tertib acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan wasilah, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat salawat Nabi, kelima tausiah, yang keenam doa, dan yang terakhir adalah kunjung. Untuk mengharapkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara halal bihalal ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan wasilah, yang dalam hal ini kami mohon kesediaannya dari Ibu Hajah Juwariyah. Kepada Ibu Hajah Juwariyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sayyidina Habibi Abdullah ibn ala bil haddad shahib ratibi wa ushulihi wa furu'ihim bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم برحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤمنين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله به ورسوله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Juwariah yang telah menemani pembacaan Hadroh. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilanjutkan oleh Ibu Sofian. Kepada Ibu Sofian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata
Semoga baik yang mengajar dan kita yang mendengarkan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan selawat Nabi. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Ibu Rahmawati untuk dapat memimpinnya. Kepada Ibu Rahmawati yang bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Habibillah.
Terima kasih kepada Ibu Rosmawati yang telah memimpin pembacaan malam tadi. Acara berikutnya yaitu tausiah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Nawati. Kepada Ibu Hajah Nawati dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu tentu. Bisa dimulai. Bisa dimulai terus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa wassallam ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim beserta pengurus, yang terhormat Bapak Pembina, Bapak Ustadz Munir dan Bapak Ustadz Jadid, jamaah yang berbahagia, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur tiada henti-hentinya karena sampai siang hari ini berbagai nikmat Allah berikan pada kita tak mampu kita menghitung satu persatu. Izin Allah sehat dan kesempatan iman Islam masih jadi milik kita. Berbagai ketaatan mampu kita lakukan sepanjang hari ini. Berbagai kalimat thayyibah mampu kita lepaskan melalui lisan kita sepanjang hari ini. Satu pengharapan doa kita, Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita. Satu yang kita dambakan, insya Allah Allah pun berkenan menerima taubat yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berkenan meninggalkan kita semua dua pusaka yang berharga, yaitu Al-Quran dan Hadis. Barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah akan selamat dunia wal akhirat. Amin. Sebelum tausiah ini Bunda sampaikan, yuk adab taklim yang kita pakai. Apa adab taklim? Tutup yang satu, buka yang empat. Apa yang kita buka? Hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita. Tutup yang satu, ya ini ada taklim biar kita pulang dapat oleh-oleh kalau berikan hidayah pada kita. Yang satu adalah lisan kita. Jika kita berada di taklim seperti ini bukan pertemuan biasa, tapi inilah Riyadul Jannah, taman surga. Rasul pernah berpesan pada para sahabat, jika kamu bertemu dengan taman-taman surga, maka makan dan minum dengan sepuas-puasnya. Sahabat bertanya, "Wama Riyadul Jannah ya Rasul?" Yang disebut dengan taman surga adalah Hilaful Zikri, majelis taklim. Yang hadir hari ini gak cuma kita, insya Allah malaikat pun ada di sekitar kita. Apa yang dipintakan sama malaikat yang mulia hadir dengan kita ini? Kontak sama beri tenang orang yang datang ke majelis yang mulia. Nikmatnya datang ke taman surga. Allah memudahkan jalan kita ke jannahnya. Allah beri tenang bagi jiwa kita. Makhluk di arah sana semua mendoakan kita, bahkan makhluk di lautan sana pun mendoakan kita. Apa yang dipintakan? Ampuni dosa orang-orang yang datang ke majelis taklim. Maka ketika kita datang ke majelis taklim, ada taklim kita pakai. Apapun ada taklim kita, tutup yang satu, buka yang empat. Apa buka yang empat? Lisan tutup, telinga kita buka. Insya Allah pulang dari sini haus, takut sama roh semakin ada. Sepulang dari sini, roja harapan sama Allah semakin dekat. Kenapa takut terpinta-pintakan dalam hidup? Boleh. Roh, tanamkan rasa takut di batin hamba, ya Allah.
agar aku mampu menghindari dalam sebuah kemaksiatan. Berarti nikmat takut pun harus kita pilih. Roja, pengharapan sama Allah patut kita pintarkan, karena hidup ini penuh warna. Apapun warna hidup ini akan ada kesedihan. Ada nggak di muka bumi orang yang nggak pernah sedih? Nggak ada. Ini warna hidup manusia, pasti akan ada kesedihan. Apa warna hidup manusia yang kedua? Akan ada perpisahan, entah karena kematian atau karena sesuatu dan lain hal, pasti akan ada perpisahan. Apa warna hidup kita yang ketiga? Akan ada kesukaran hidup. Dan yang keempat adalah pasti akan merasakan sakit. Ketika warna hidup itu datang menyapa kita, jangan biarkan kita ketuk rumah orang, tapi biarkan tangan kita mengetuk pintu langit. Apapun yang harus kita perbuat, ketuk pintu langit. Wasta'in bis-sabri was-shalah. Minta tolong aja sama Allah lewat sabar dan sholat. Dan salah satu hikmah datang majelis taklim adalah obat bagi hati yang sedang sedih. Jadi kadang-kadang ada jemaah yang bilang, Bunda, aku lagi galau, lagi sedih. Obatnya kemana? Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim. Apa buat hati kita yang kadang termehek, kadang ada sedih, kadang ada luka, kadang ada kecewa? Berkumpul sama orang-orang solehah. Ini loh tempat kita taklim. Ngobrol sama orang solehah beda benar ngobrol sama orang yang sama. Ketemu sama orang-orang solehah, saya lagi punya masalah. Pasti sahabat soleh kita akan bilang, bangun malamnya dikuatin, bilang sama Allah, aku lemah tapi Engkau maha kuat, beri jalan keluar ya Allah, masalah apa ya Allah. Enak kan solusinya dari kawan kan? Qurannya dikencengin bacanya, sedang kemisnya mulai lagi dijalankan. Yakin pasti Allah itu akan menolong kita. Kenapa? Ulang tahajud innallaha ma'an. Ini berteman sama orang soleh, maka tenang hati di depan lewat mana pun datang ke taman surga. Temannya, akrabnya adalah dengan orang-orang soleh. Kenapa perlu kita punya CS, kawan soleh, besti, kawan-kawan soleh? Kita masuk surga bersama soleh kita. Quran itu yang bilang, Wasyiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati jumarum. Orang takwa digiring oleh Allah ke surga bersama-sama CS-nya, besti kita. Jadi seusia kita, Bunda sudah di atas, sudah pensiun, yang masih aktif bla bla bla, punya besti, kawan yang ngingetin jalan menuju pulang ke Allah nanti. Taklim lagi nyari sanggup buat pulang kita. Dunia boleh dikejar, tapi akhirat perlu dikejar mati-matian karena pasti akan pulang. Kalau kita di WA sama teman, yuk ada kajian, genggam erat. Kita akan bersama CS besti kita yang selalu mengingetin dalam kebaikan. Ini Bunda memotivasi supaya rajin yuk datang ke taman surga. Karena obat bagi hati adalah datang ke taman surga, kumpul sama orang-orang soleh. Ini kita kayak ngantuk nggak? Kalau ngantuk baca doa dulu. Lanjut. Baik ibu-ibu yang saya cintai, bapak-bapak yang saya hormati, bapaknya dua jadi paling ganteng. Ya. Bulan Ramadan sudah jauh meninggalkan kita. Tahun depan akan datang, cuma kita yang nggak pernah tahu apakah akan bertemu dengan Ramadan lagi atau enggak. Kita nggak pernah tahu. Ramadan yang sudah menjadikan sama kita, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
selama Ramadan kita selalu mengamalkan, orang-orang yang dikangenin sama surga. Benar tak? Selama Ramadan kita mengamalkan hadis Nabi, rindu surga sama 4 golongan manusia. Kemarin kita udah jalanin semua. Siapa sih pun yang dikangenin sama surga, dikangenin sama Chandra, kita mau ya. Ini surga yang kangen sama kita. Orang yang puasa kita sudah jalankan, baca Quran kita sudah jalankan, lisan terjaga kita jalankan. Wa'itamun to'am, mau ngasih makan sama orang, mau berbagi sama orang. Pertanyaan hari ini, Bun, apa sih Bunda ciri yang puasanya berhasil itu mana Bu? Kan kita pengen tahu ciri puasa kita itu hasil atau enggak, kita pengen tahu hari ini. Ada 3 fenomena yang bisa kita lihat di dunia ini. 1, orang berhaji. Kalau orang mau berangkat haji, pasti ucapannya, doain saya ya, saya mau berangkat sama suami. Benar enggak? Kita yang di tanah air doain, Allahumma ja'alkum hajjam mabrur wa sya'yan mashkura wa tijaratan lan tabur wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halal thayyiban dan lain sebagainya. Selama di tanah suci Mekah, insya Allah aman-aman aja karena kita ada pembimbing. Tapi mabrur atau tidaknya akan nampak setelah kita di Indonesia, di tanah air. Tutur katanya makin mulia apa makin selamat? Akhlaknya semakin bagus, semakin santun apa semakin jauh? Kepedulian sama orang semakin tajam apa semakin jauh? Buahnya akan nampak justru ketika kita sudah ke tanah air. Ini fenomena kita mau lihat nih, puasa kita hasil gak Bunda? Yang kedua, orang yang sakit. Bunda sering sampaikan, kalau Allah itu mencintai hambanya, Allah berikan kita Yusuf uminku, diberinya musibah berupa sakit misalnya. Sekilas orang sakit tersakit-sakit, tapi pada orang sakit ada hikmah yang bisa dipetik. Apa Bunda? Diampuni dosa-dosa, diangkat derajat di jannah. Aku reda dengan sakit yang kau berikan, ya Allah. Berikan sakitku menghapus dosa, ya Allah, mengangkat derajat di surga. Aku reda ya Allah. Karena tiap pagi kita selalu doa, Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku reda dengan ketentuanmu, aku reda mau sebagai Tuhanku itu. Bukti waktu sakit kita dihapus dosanya. Usai dari sakit atau dalam kondisi mendingan, taat kita makin hebat, ibadah makin bagus, Quran semakin dibaca, sunnah semakin teraih tanda. Waktu sakit Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Karena banyak sekali sembuh tapi gak membuat semakin taat, semakin kejam. Nah kita puasa kemarin, kita pengen tahu apa sih Bunda ciri orang yang puasanya berhasil? Ternyata yang ditransfer itu gak harus duit yang ditransfer. Orang yang mampu memindahkan, mentransfer amaliyah Ramadan, kita pindahin di bulan Syawal sampai 11 bulan kemudian, ciri puasa berhasil. Selesai Ramadan masih gak Quran dibaca? Selesai Ramadan masih gak lidah terjaga, gak nyakitin orang? Selesai Ramadan masih gak tangan kita di atas berbagi sama orang lain? Selesai Ramadan masih gak kita terbangun malam buat adil untuk pintu langit mengajar sama Allah? Jika semua itu istiqomah kita jalankan sampai sekarang ini di bulan Syawal, insya Allah ciri puasa kita asli. Karena kita ini jujur-jujur, begitu Syawal tiba, nggak awal waktu lagi. Aduh, Quran kan udah 3 kali hatam Bunda. Jadi ngerasa ketabungan banyak, mulai terabaikan. Idealnya
tetap harus kita baca Quran, amal malam, sunah-sunah tetap kita raih. Kenapa? Bukti puasa kita berhasil. Ibu yang saya cintai, nada rindaku, jika Ramadan mampu menghapus dosa kita terhadap Allah, ada satu hal yang gak bisa Allah ampuni. Apa bunda? Dosa kita terhadap sesama manusia. Tujuan akhir kita puasa kemarin ngapain bunda? Allah memberi kita trofi, piala, piagam hebat. Apa piagam dari Roh kita? Menjadikan hamba yang takut, hamba yang bertakwa. Tapi insya Allah acara halal bihalal ini berhasil, Allah ridho sama kita. Syaratnya 2. Apapun syaratnya, bisa forget, lupa, bisa forgive, ngasih. Forget, lupain jelek kawan kita, lupain sakit hati kita, lupain pernah disindir orang, lupain. Forgive, berani ngasih maaf sama orang. Karena kadang-kadang jujur, kalau tadi salamannya kayak gitu si ibu, kalau ingat sakit berarti belum forgive, belum lupa. Maka berhasil kalau bihalal atau apapun. 2, berani lupain jeleknya orang, salahnya orang, berani ngasih maaf sama orang, baru deal. Kalau 2 ini gak ada sama kita, maaf. Pokoknya banyak bu ketua yang iya, tapi sia-sia. Kenapa? Gue masih kesel sama dia. Kesel gue ini, gak rampung-rampung. Nah, mudah-mudahan dendam kita hilang, kesel kita hilang, kita jadi apa? Ini loh makna halal bihalal kita raih. Makna halal bihalal bisa diartikan menyambungkan yang selama ini terputus. Ada nggak teman itu? Gua malah di say hello aja, gua tersinggung, gua say hello aja, nggak berangkat. Berarti apa? Terputus. Karena sibuk, karena bla bla bla, jarang ketemu. Makna halal bihalal bisa diartikan mencairkan hubungan yang selama ini bengkok kayak es batu. Apa? Gak masa penting-penting aja kan dia ngomong, berarti dingin kita. Ayo kita cairkan. Halal bihalal bisa diartikan menyatukan kembali yang selama ini saling berserakan. Nggak tahu ngerti kok mau ketahuan sama males, bener ingat namanya males kok. Hari ini ayo kita saling maafkan, menyatukan kembali hati yang selama ini maaf ngomong, entah kemana dia ketemu di sini saling memaafkan. Nah, karena misi kita kemarin puasa dan jadi hamba yang takwa, kita jabarin. Apa sih bunda? Karena nanti MC-nya pintar tuh. Pasti MC-nya bilang gini, semoga tausiah hari ini mampu menambah takwa kita pada Allah. Amin. Tapi kan kita perlu tahu ciri orang yang takwa itu yang kayak apa, supaya nanti sampai pulang kita di rumah ngerenung-ngerenung. Ada nggak tetangga yang masih buat diemin ya? Kan gitu ya Bu, benar nggak? Apa sih ciri orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fisyarri wad dharra, berbagi, berinfak dalam kondisi lapang atau sempit. Kalau lagi punya duit, nolong orang aman-aman aja, orang lagi ada duit. Benar? Kebayang kan tinggal selembar-lembar? Aduh, tinggal cepet selembar-lembar. Saudara datang, yang kerja gajiannya masih lama, yang nenek-nenek lama ketemu sih. Misalnya, saudara datang, Mbak, assalamualaikum sih Kak, tolong sih anak sih ke puskes nggak ada dana, pinjam sih Kak. Dengan serba berantem kan? Berantem siapa? Malaikat sebelah kanan kasih aja. Yakin Allah maaf kalian kasih aja. Sebelah kiri bisikin jangan lo besok nggak cukup anak lo sanggup di mana? Jangan sebelah kiri. Yang paling menang yang mana? Jika dominan kanan kita yang ngasih biar aja deh. Yakin kalau kita baik sama orang, yakin Allah akan nolong orang, yakin ngasih tampilan. Ciri orang yang bertakwa adalah mau berbagi dalam kondisi lapang atau sempit. Kalau lagi banyak memang nggak usah diomong ngasih orang. Kamu tinggal selembar-lembarnya, dilihat itu masih nggak habis telur, beras juga habis, tapi ada tamu sih kita tolong si bunda, kan berantem.
kasih enggak. Ternyata pahala yang paling dasar adalah berbagi, mau ngasih orang ketika kita pun dalam kondisi takut nggak cukup, takut dalam kesulitan. Kerasa nggak kalau kita mau berbagi sama orang mudaannya gede? Benar nggak? Satu sisi pengen ngasih karena udah tahu nih ilmunya. Apa pun ilmunya Bunda? Yakinkan sedekah yang kita keluarkan pada orang lain akan kembali sama diri kita sendiri. Apapun zilul mu'minina yaumal qiyamah sedekah. Namun kita di hari kiamat tergantung sedekah yang kita keluarkan. As-sadaqatu sitrun minan nar, sedekah penghalang kita dengan api neraka. Jadi gimana? Pengen nggak ibu-ibu di sini yang hadir rezekinya melimpah ruah? Pengen nggak? Bapak Mudir mau kan rezeki melimpah? Ustaz Said mau ya? Setuju banget lah, saya juga setuju. Amalkan hadis ini. Benar Bu? Anfik unfik alaika, berinfaklah Allah akan berinfak sama kamu. Ngasih, yakin ngasih, pasti kalau kita rezeki melimpah pasti. Mau nangkap burung susah dapatnya, modal dong ke warung, mbak beli jagung, tebar jagung, datang, kena nggak kau satu. Tebar jagung kena nggak kau dua. Kenapa? Bermodal. Ini sebuah filsafat. Lo kasih orang deh, pasti Allah kasih rezeki sama kamu. Anfik unfik alaik. Ini pasti. Apa yang kedua Bu? Jadi orang yang takwa, wal katibina itu mampu nahan marah. Enak nggak berteman sama orang yang maaf ngomong? Baperan, gara-gara ngaji gak disusul langsung diem. Gara-gara kondangan kita berangkat keluar langsung mukanya cemberut. Gampang banget marah. Hati-hati. Ini Bunda sering sampaikan kalau kajian rutin, maksiat itu ada dua macam. Ada maksiat fisik, ada maksiat batin. Maksiat fisik, Bunda sama beliau, maaf Bu, nggak sengaja, maaf Bu, selesai. Nanti kita pulang barangkali dorong-dorongan sampai kepijak baju jilbab gaul kita. Maaf Bu, nggak kelihatan, selesai. Tapi ada maksiat hati yang bisa meluluh lantakkan amal kita sebanyak ini. Saya di sini ada haji dan umur. Di sini ada tahajud yang gak pernah putus. Di sini ada duha. Di sini ada Quran yang dibaca, khatam Quran berkali-kali. Di sini ada qobliyah ba'da gak pernah kita tinggalkan. Satu doa kita sama Allah, jadikan amal ibadah hamba ya Allah, tenang dalam kubur hamba ya Allah, cahaya untuk jannahmu Allah ya Allah. Tapi siapa sangka amal yang udah sebanyak tas gede ini kosong. Apa penyebab kita? Waqaswatul qalbi, hati kita keras. Apa bukti hati keras? Bun, aku maafin sih Bun, aku memang salah. Maaf gak gampang Bu, pisau saya nih Bu. Hati keras kan? Assalamualaikum. Salam. Jelek amat sih Bu, pisau aja. Keras gak? Keras. Sekilas, sepele, tapi apa? Rusak amal kita. Kalau kita punya HP, kan ada suka yang pakai password ya. Istilah kaprek, amal fisik kita akan lebur, akan jadi jauh. Karena apa? Kalau kita itu punya penyakit hati. Bunda sedekah, tapi Bunda riaknya di mana? Di hati. Saya mah kalau ngasih kue itu serem tahu. Sombong kan Bunda? Sombong kan Bunda? Akhirnya apa? Menurut kita hebat, tapi di mata Allah jauh gak dapat apa-apa. Hati-hati terhadap maksiat hati, karena maksiat hati itu akan meluluh lantakkan amalia fisik kita.
Wal kadhibinal fujur, nahan marah, jangan umbar-umbar marah kita sama orang. Manusia memang punya sifat walhamah fujuruha wa taqwa, di kelima tubuh kita itu bisa baik bisa salah. Tapi terlalu umbar hawa nafsu marah terus yang ada penyesalan. Bu, kita ini kalau nurutin marahan, semua bisa marah. Tapi pernah nggak kita tersadar marah itu bisa merusak pertemanan. Marah itu bisa merusak hubungan suami istri. Terus marah itu akan membuat kesenjangan, akrab jadi nggak akrab. Contoh, Besti kemana-mana makan bareng, kemana-mana perginya bareng, sampai bajunya pun kembar bareng, pokoknya akrab. Sampai kita akrab banget ya orang. Mudah-mudahan sampai jannah nanti ketemunya. Iya. Tiba-tiba ada hati yang terluka, kesinggung. Karena marah, apa bahasanya? Gue ini kurang apa sama lo? Gue ditolong lo. Nah, rusak gak? Rusak. Idealnya yang kita berikan sama orang kalau dengan tulus akan jadi penolong kita. Tapi karena kita bilang, lo ya Pak, kalau makasih sama gue, bla bla bla, rusak. Rumah tangga, ngubah hawa nafsu, selesai. Saya mau pensiunnya saya di KUA, jadi saya ngerti, paham lah. Kapan marah, istri selalu bilang, pulangkan saja, sampai pulangkan saja. Suami kan lembut, kapan marah, pulangin aja Pak, kesal saya, pulangkan saja. Ini secara emosi. Suatu hari maaf ngomong, kita ini bilang pulang cerai 100 kali nggak ngaruh. Tapi suami ketika marah hebat dia bilang kayak gitu, suami dek duduk dek, abang mau ngomong. Setiap kali marah kamu nantang pulangkan, hari ini juga dek kamu saya pulangkan. Apa? Ngumbar kawan nafsu. Maka etika kita berumah tangga gimana? Ini bikin menangkapnya. Ketika suami ngojek ngomel, kita diam. Ketika kita marah pun bilang sama suami, pas lagi marah harus diam aja. Mungkin kan hormon, kalau perempuan itu menjelang menstruasi kan emosi hormon kan, benar. Kalau sudah seusia tua yang ada apa? Berbagai masalah memicu buat kesal sama orang. Jadi apa? Udah diamin aja. Ini etika kita dalam rumah tangga. Jadi gimana Bunda? Jangan gampang marah. Kita pasti punya potensi bisa marah sama orang. Tapi yang paling bagus gimana Bu? Kalau kamu marahnya berdiri, coba kamu duduk. Duduk masih kesal juga, coba kamu baring aja deh di kamar. Kesal juga, ambil air wudhu lalu bilang sama Allah, hilangkan marah dalam hati dia, hilangkan amarah. Sholat Quran apa? Yang genggam hati kita ini cuma Allah, yang genggam hati kita ini Allah. Apa ciri yang ketiga? Ini dia, wal afina anin nas, maafin salah orang. Maafin salah orang. Semakin kita bilang gak ada maaf buat kamu, semakin pintu ampunan Allah tertutup buat kita. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Segera menuju ampunan, segera menuju jannah. Buat siapa? Orang yang takwa. Jadi semakin kita bilang, gue gak akan maafin dia tuh sampai bulu kaki gue putih, semakin Allah menutup pintu ampunan dan jannah buat kita. Hati-hati, kayaknya sepele. Layak keluar jannah, gak masuk surga. Bangun malam oke, Senin Kamis oke, gak masuk surga. Siapa? Qatil Rahim, mutusin tali silaturahmi. Sepele kan? Saya mah males sih Bu. Saya gak diam nanti, tapi saya males ngomong aja Bu. Ide belum sama.
Jadi gimana nih lapangkan hati, maafin orang lain karena jujur jika kita salah pun kita pengennya orang itu berkenan maafin kita. Ibu-ibu yang saya cintai, bapak yang saya hormati, ibu, kita ini jujur sudah bikin janji sama Allah waktu kita di perut emak kita 4 bulan kandungan emak kita, akhir kita. Apa janji kita? Belum menjadi betul yang bernyawa pasti rasain nanti. Kalau kita sampai hari ini berbagai deretan nama kita simpan di batin yang kita benci sama si A, sama si B, sama si C, terlalu sempit dada kita buat menyimpan orang yang kita benci di hati kita. Kenapa Bun? Karena 2 pilihan. Kalau enggak kita dulu yang pulang, kawan yang kita benci berkenan sudah maaf mau meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah. Kemana hendak kita cari maaf? Kalau sama roh, nyesal bagian dari tobat, ngapus keburukan masa lalu dengan amal soleh, janji gak ulangin lagi, perbanyak istighfar, selesai tobat nasuha. Tapi sama orang bodoh ada ucapan, maaf ya boleh ya, maaf ini saya pernah keliru, iya maafin sama-sama, harus ada ucapan sama-sama maafin. Ini yang kadang-kadang dalam kita berteman, ngomong dalam kita berteman, ego apa? Gua mah gak bodoh, gak kenal sama dia gampang. Memang kawan gua cuma dia, banyak kawan saya. Sombong. Jika Allah sempitkan hidup kita bukan karena orang lain, karena kita mungkin yang menebar kebencian. Benar. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kita bakhil, kita sombong, kita pun mendustakan janji Allah buat kita. Allah kirimkan apa? Pintu kesusahan pasti Allah berikan sama kita. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga manfaat. Minimal kita ingatkan lagi, hari ini harus 2 satu dan rumah tadi ada forget, ada forgive, ada lupain jelek orang, sakit hati kita lupain, dan ada mau ngasih maaf sama orang baru terjalin. Kenapa Bu? Jangan simpan kedendaman di batin karena kita nggak pernah tahu kapan Allah hentikan detak jantung kita. Takutnya kita masih menyimpan dendam sama orang, musuh sama orang, ternyata kita bagi dulu, kan sedih kita dibuatnya. Yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dari mereka dimaafkan. Ayo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Marwati yang telah menyampaikan ujiannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Bapak Ustaz Usman untuk dapat menyampaikan kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا محمود حمد الشاكرين، حمدا هامدا حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ودرء جميع الحاجات وتطلع من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع خيرات في الحياة والوحدة والموت إنك على كل شيء قدير.
اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على ذلك وأنك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك واغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتي ولشيخي ولمرسلي وأهلي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بالغفر اغفر وارحم وأنت غير رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي لا تزغ وأنت غير الوارثين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر علينا من بركتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا على هذا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة التوفيق والهداية والعناية والصحة والعافية والرضا ظاهرا وباطنا من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. اللهم نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجنة توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ونور نفسه وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Ibu Muhammad Syahir yang telah memenuhi pembacaan doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara dini acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita ke acara terakhir yaitu penutup
duduk. Sebelum kita duduk, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga langkah baik kita menuju ke majelis ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya acara halal bihalal dengan bersalam-salaman dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Hajah kepada Ibu Hajah kami kami Mari ibu-ibu semuanya sebelum kita berpindah ke sebelah untuk mengerjakan sholat atau mencicipi makanan lebaran, kita berdiri semua untuk mengerjakan halal bil halal. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oh